Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi hari ini kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kami memulai hari ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua apa yang sudah Engkau kerjakan dan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan itu sebabnya kami terus mau bersyukur, itu sebabnya kami terus mau merenungkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau sendiri Tuhan yang memenuhi hati kami dengan ucapan syukur. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh hidupi, kami boleh lewati dengan penuh perenungan akan firman Tuhan, dan kiranya pagi hari ini firman-Mu lah yang akan meneguhkan, menguatkan, dan memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini sepanjang hari dan sampai 1 minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya ingin bawakan satu perenungan firman Tuhan yang betul-betul saya renungkan dalam hati saya, yaitu kehidupan yang bebas, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ada begitu banyak orang-orang yang ingin hidup semakin bebas, hidup tanpa kerangkeng, hidup tanpa batasan, hidup betul-betul bisa menikmati apa yang mereka mau lakukan. Dan itu sebabnya ada begitu banyak kegerakan-kegerakan yang mengusung yang namanya hak asasi manusia. Ada banyak kegerakan yang mengusung sebuah ide hidup bisa bebas dan hidup merdeka. Itu sebabnya salah satu negara yang juga muncul akhirnya tahun 1776, yaitu Amerika, mereka mengusung paham ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu freedom, liberty. Makanya ada patung Liberty di New York, persembahan dari negara Prancis, ya, ketika Amerika waktu itu bebas, mereka lepas dari Eropa dan mendirikan negara tersebut. Prancis memberikan sebuah patung liberty ataupun kebebasan. Dan kegerakan-kegerakan ini sekarang begitu marak dan begitu digaungkan, dan banyak orang ingin mengutarakan keinginan mereka untuk hidup bebas, ya kan? Terutama anak-anak muda, mereka bisa hidup lebih bebas, bisa punya kehidupan yang mereka mau lakukan apapun di dalam kehidupan ini. Mereka ingin betul-betul lepas dari semua kungkungan yang ada. Nah, firman Tuhan mendukung dan justru memberikan sebuah inspirasi bagaimana kita harus hidup bebas, bagaimana kita harus hidup tanpa batasan-batasan yang mengikati kita. Galatia 5 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita semua ada di sini karena kita sudah merdeka. Amin. Kita semua bisa beribadah, kita semua bisa menyembah Tuhan dengan bebas, tanpa batas pada pagi hari ini, oleh karena kita hidup di dalam kebebasan. Nah, firman Tuhan lanjutkan bahwa merdeka justru membutuhkan sebuah kesadaran. Nah, itu yang saya sampaikan, ya. Jadi merdeka ataupun hidup bebas membutuhkan kesadaran. Tanpa kesadaran, maka kebebasan akan justru tidak bisa dimaknai dengan baik. Tetapi firman Tuhan lanjutkan, janganlah kamu pergunakan kemerdekaan, kebebasan itu sebagai kesempatan hidup dalam dosa. Haleluya. Jadi firman Tuhan yang kita miliki itu luar biasa. Ya, satu sisi Tuhan ingin kita hidup penuh kebebasan. Bahkan Tuhan membebaskan kita dari semua hal untuk hidup bebas. Nah, di dalam kebebasan itu, ya, ini adalah kebebasan yang bermartabat kalau saya katakan. Ya, jangan gunakan kesempatan bebas itu untuk hidup dalam dosa. Tetapi apa tujuannya?
yaitu mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Jadi kebebasan ternyata punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengasihi, untuk pancarkan kasih Tuhan, untuk hidup betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Nah, tanpa pengertian ini, maka kebebasan bisa berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan batasan-batasan dalam hidup ini supaya kita mengerti yang namanya hidup bebas di dalam Tuhan, maknanya seperti apa. Kejadian 3:17 saya cantumkan di sini. Firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka apa? Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, kita melihat bahwa di awal-awal kehidupan manusia, Tuhan sudah memberikan yang namanya batasan. Dan Adam Hawa hidup di dalam Taman Eden penuh dengan kebebasan. Dia bisa makan apapun yang dia miliki di taman tersebut. Dia bisa menamai semua binatang apapun yang dia mau namai. Ada singa, ada binatang, ada jerapah, ada kecoa, ada bekicot. Ya kan? Adam itu kreativitasnya luar biasa. Ya kan? Lihat ada binatang pelan-pelan nempel di pohon, bisa dibilang bekicot loh. Nah, ya kan, versi Betawi. Ya kan, bisa namain nyamuk, bisa namain laler, dan sebagainya. Nah, itu adalah kebebasan yang Tuhan berikan. Dan kebebasan memang memiliki otoritas di dalamnya. Semua binatang ada di bawah kuasa Adam dan Hawa. Bahkan seluruh dunia ini ada di bawah kuasa dan kendali manusia. Ya kan? Beranak cuculah dan penuhilah bumi dan kuasailah bumi. Tapi di sana tetap kebebasan itu memiliki batasan. Batasannya apa? Taat kepada firman Tuhan, Saudara. Adam dan Hawa hanya diminta satu, yaitu apa? Taat sama Tuhan. Jangan menentang sama Tuhan. Dan perintahnya sederhana, jangan makan daripadanya. Ya, tetapi karena Adam melanggar dan tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan, terkutuklah apa? Tanah karena engkau. Nah, banyak yang berpikir bahwa kutuk itu betul-betul adalah kemarahan Tuhan dan Tuhan lagi emosi, lagi gebrak meja, ya kan? Bah! Gitu. Ya kan? Jangan-jangan ada asbak melayang lagi. Jangan-jangan ada tutup panci melayang, ya. Tuhan lagi lempar tutup panci sama Adam. Tapi bukan demikian sesungguhnya. Tetapi dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Adam perlu menerima disiplin dan juga perlu mengerti yang namanya batasan, Bapak Ibu sekalian. Karena itu orang-orang Kristen perlu mengerti mengenai batasan daripada Tuhan. Kita bebas dari segala sesuatu, yes. Bahkan Tuhan sudah memanggil kita untuk bebas dan merdeka. Dan kemerdekaan itu perlu dimaknai ya dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena iblis itu betul-betul pintar sekali dan betul-betul licik. Dan punya rencana busuk dalam kehidupan manusia. Keinginan iblis dalam hidup manusia adalah justru membuat kita hidup dalam perbudakan. Tetapi untuk menjerat manusia, ya, ia menentang keputusan yang Tuhan berikan bagi manusia. Nah, saya catat kalimat ini penting sekali. Kebebasan yang dari Tuhan disebut setan belenggu. Disebut setan yang namanya hidup penuh ikatan dan penuh aturan. Tetapi hidup yang penuh belenggu dosa, iblis sebut sebagai apa? Kebebasan. Nangkep maksud saya? Sekali lagi, jadi kebebasan yang sesungguhnya dari Tuhan, itu disebut setan belenggu.
Tetapi hidup yang penuh dengan gelimang dosa, hidup penuh dengan belenggu dosa, itulah yang disebut kebebasan oleh iblis. Nah, mari kita mengerti sama-sama bahwa ada versi bebas menurut iblis. Apa versi bebas menurut iblis? Hiduplah semaumu, hiduplah apapun tanpa moral. Gitu. Kalau mau summon Leven, hidup aja summon Leven. Sekalian sama 20 perempuan sekalian dalam satu rumah. Ya kan? Sekalian hidup satu wanita dengan 10 laki-laki sekalian saja dalam satu rumah. Hidup aja semuanya. Mau hidup bebas dalam seks, mau hidup sama-sama satu jenis sekalipun, mau hidup laki-laki sama laki-laki, hidup bebas saja sebebas-bebasnya. Itulah kemerdekaan. Versi iblis. Kalaupun ada hamil di luar nikah, aborsi sudah biasa. Banyak sekali solusi-solusi. Mau digugurkan sebelum lahir, ya kan, mau diadopsi kah, mau jadi single parent lah, tapi kalau tidak mau terbebani dengan anak-anak, aborsi saja, selesai sudah. Hidup saja, hidup enak tanpa aturan. Tetapi segala sesuatu itu memunculkan perasaan bersalah, memunculkan penyesalan di dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Jangan ke gereja, jangan baca Alkitab, jangan berdoa, jangan dekat sama Tuhan. Karena semakin dekat sama Tuhan, pasti hidup perasaan bersalah ini semakin kuat. Penyesalan ini semakin kuat. Jadi bagaimana caranya? Masuk ke dalam dunia malam. Pakai narkoba. Kalau pakai narkoba, fly, semua masalah jadi hilang. Betul kan? Perasaan bersalah sudah aborsi, justru menjadi hilang. Selesai sudah. Pakai alkohol, mabuk-mabukan, lupa semua masalah-masalah, lupa mengenai anak yang digugurkan, lupa mengenai laki-laki yang sudah menyakitkan hatimu itu, sudah tidur satu ranjang tapi kemudian dia menyakitkan, lupakan saja, hidup cari orang lain, lupakan wanita malam tadi, gitu. Yang sudah morotin uangmu, pakai narkoba, ada kepahitan, buang saja, lepas saja dari sana. Caranya bagaimana? Pakai kartu kredit, gesek sana, gesek sini. Nanti masalah bayar, lupakan aja. Nanti hidup belakangan, urusan belakangan. Dan akhirnya terlilit dan terlilit hutang. Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang bisa kebal dengan semua hal ini. Karenanya kita perlu renungkan setiap hari. Dan kita perlu betul-betul mawas diri setiap hari. Karena segala sesuatu bisa muncul kapan saja. Amin. Hutang juga ini bukan gaya-gaya hidup anak muda saja. Ya kan, dalam berinvestasi, dalam melakukan pengembangan bisnis, berhati-hatilah. Jangan sampai yang mendorong adalah ambisi. Jangan sampai yang mendorong adalah kerakusan dan keserakahan, saudara. Hati-hati. Segala sesuatu yang kita lakukan sangat-sangat menentukan. Siapa yang mendorong kehidupan kita? Apa yang membuat kita melakukan segala sesuatu? Kalau semua adalah ambisi, kalau semua adalah kerakusan dan keserakahan, mari mendekat sama Tuhan. Kadang-kadang yang seperti ini betul-betul beda-beda tipis, iya kan? Antara kesempatan yang muncul, wah kalau kita nggak ambil, kalau ada tawaran-tawaran seperti ini nggak datang 2 kali, memang betul. Tetapi yang kedua adalah apa yang mendorong kehidupan kita. Mengapa kita mau lakukan ekspansi. Bahkan Tuhan berkata kepada orang kaya yang bodoh, yang sedang menimbun semua kekayaannya di dalam lumbung. Tuhan berkata, hai engkau orang kaya yang bodoh, tidak tahukah engkau bahwa pada malam hari ini juga aku akan mengambil nyawamu? Untuk apakah engkau menimbun semua itu? Apa gunanya seseorang mendapatkan seluruh kekayaan dan seluruh
kehebatan dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya? Apa maksud Tuhan? Apakah kita nggak boleh kaya? Apakah kita nggak boleh berhasil? Apakah kita nggak boleh menimbun kekayaan? Jawabannya sederhana. Apa tujuannya? Betul kan? Sederhana, Bapak Ibu sekalian. Apakah Tuhan tetap melekat dalam hati kita atau tidak? Karena sangat-sangat berbahaya ketika kita menimbun dan kita fokus dengan segala hal di dunia ini, tetapi tidak ada nilai kekekalan. Itulah makanya orang kaya tersebut Tuhan katakan bodoh. Tetapi ada juga orang miskin yang bodoh. Iya kan? Nah, iya kan? Ada juga orang sudah miskin bodoh pula. Gitu. Ada. Yaitu yang mengasihani dirinya sendiri, yang selalu berkata, aku nggak bisa, aku nggak beruntung, aku betul-betul sampah dalam dunia ini, dan aku juga nggak butuh Tuhan. Itu pun makhluk manusia-manusia yang Tuhan katakan bodoh. Tapi ada Tuhan yang panggil menjadi orang-orang kaya yang berhikmat. Yaitu apa? Seperti Abraham. Betul kan? Abraham sangat kaya. Begitu banyak emas, perak, dan juga ternaknya. Tetapi dia takut sama Tuhan. Amen. Saya percaya jemaat-jemaat Glow, khususnya Gerbang Pagi, adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam setiap yang ia lakukan, apapun yang dilakukan oleh tangannya berhasil di mata Tuhan dan di mata manusia. Amen. Dan tetap ada nilai-nilai kekekalan di dalamnya. Nah, itulah yang Tuhan ingin lakukan. Sehingga kita memiliki kebebasan yang terkontrol, Bapak Ibu sekalian. Lepas dari semua kehidupan yang seperti ini. Itu kan masalahnya. Seringkali kita, ada orang berkata begini, ya, waduh, saya nggak bisa buat dosa. Kenapa? Karena belum ada duit. Tapi kalau sudah ada duit, semua kesempatan berbuat dosa baru muncul gitu. Kalau belum ada otoritas, belum bisa bikin dosa. Tapi kalau sudah ada kuasa dan sudah ada kesempatan, baru bisa bikin dosa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, batasan-batasan yang Tuhan berikan justru membawa kebebasan yang sejati. Ingatlah dengan Nuh, ya kan? Nuh begitu terbatas. Nuh harus terkungkung selama 40 hari 40 malam di sebuah penjara yang namanya Bahtera. Kalau penjara sekarang sebelah kiri sebelah kanan masih manusia. Nuh sebelah kirinya ular. Iya kan? Meleng sedikit digigit sama ular di sebelah. Iya kan? Kalau Nuh meleng sedikit sebelah kanan ada gajah. Keinjak sedikit habis itu Nuh. Iya enggak? Di atas ada monyet lagi. Kalau pakai topi diambil. Nah, Pak Dedi hati-hati. Kalau di atasnya ada monyet, diambil itu topi, ya kan? Tapi mau kemana Nuh kabur? Mau keluar dari Bahtera? Mati sudah. Sama seperti semua orang yang di luar Bahtera. Tetapi Bahtera yang disebut penjara itu adalah justru alat keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga Nuh akhirnya bisa selamat dari semua bencana yang datang di dunia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sama-sama. Jangan-jangan, nah kata ini kan seru ya kan, jangan-jangan semua keterbatasan kita justru adalah kebaikan Tuhan untuk menyelamatkan nyawa kita. Amin. Apa yang membuat kita terbatas? Jangan-jangan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada sakit pinggang yang ada di belakang ini, tapi justru membuat sakit pinggang itu kita berdoa sama-sama setiap hari. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Jangan-jangan, iya kan, keterbatasan ekonomi yang dialami justru membuat kita betul-betul berseru dan berteriak dan bergantung sama Tuhan kuat-kuat. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau tanpa Tuhan aku nggak bisa lewati 1 bulan ke depan. Jangan-jangan, saya ingin katakan jangan-jangan. Gitu. Karena Tuhan tahu apa yang perlu dibatasi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap jalurnya lurus di hadapan Tuhan. Dan itu pun adalah berkat daripada Tuhan. Saya teringat apa yang Paulus katakan. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Paulus berseru 3 kali, Tuhan, biarlah semua utusan iblis ini lepas dan Tuhan sendiri yang
hardik jauh-jauh daripadaku. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Ayat yang ke-9. Jawab Tuhan kepadaku. Paulus kurang apa? Kurang pintar? Paulus kurang apa? Kurang saleh? Paulus kurang apa? Kurang iman? Hei, itu semua bukan masalahnya. Paulus adalah orang yang penuh iman. Paulus adalah pahlawan iman. Paulus adalah orang yang dekat sama Tuhan. Paulus tidak punya dosa, tidak punya masalah, saudara, dalam hidupnya. Tetapi mengapa ada digojlok oleh utusan iblis tersebut? Inilah jawaban Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oh, puji nama Tuhan. Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini, masa-masa pandemik seperti ini, semakin kita melihat orang-orang Kristen yang sejati dan orang-orang Kristen yang hanya mengikut Tuhan oleh karena berkat. Betul? Saat-saat ini adalah saat-saat penampian, saudara. Saat-saat ini adalah saat-saat kita diuji oleh Tuhan. Ingat, ujian Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengangkat kita lebih murni dan lebih murni dan lebih murni di hadapan Tuhan. Saya bukan penganut teologi kemiskinan, bahwa kalau kita semakin miskin, maka kita semakin suci di hadapan Tuhan. Saya terus berdoa pandemi ini begitu cepat berlalu, supaya betul-betul kita bisa maksimal di dalam semua bisnis apa yang kita lakukan. Tetapi mari kita mengerti bahwa ada yang disebut musim. Betul? Ada yang disebut masa-masa. Karena di baliknya Tuhan juga bekerja. Inilah masa-masa kita perlu mengikat pinggang. Untuk apa? Karena kita percaya bahwa di balik badai pasti ada matahari yang cerah. Di balik semua hujan pasti ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Walaupun ada orang bilang konspirasi kah, ini adalah permainan tingkat tinggi lah, tapi saya percaya di semua permainan tingkat tinggi masih ada Tuhan yang lebih tinggi yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus, mari kita berkata, Tuhan, aku mau bermegah di semua kelemahanku. Dan kiranya kuasa-Mu Tuhan mengalir dan mengalir dan mengalir semakin kuat dalam kehidupan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu mengerti mengenai kebebasan, karena Tuhan ingin membebaskan kita. Dan itulah tema Alkitab sepanjang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tema firman Tuhan apa? Membebaskan orang-orang dari ikatan dosa. Selesai sudah. Keluaran 4:23. Ketika orang Israel ada di perbudakan Mesir, firman Tuhan berkata apa? Let my people go. Biarkan umatku pergi. Let my children go. Biarkan anak-anakku pergi. Tetapi baru koma. Bebas untuk apa? Pergi bebas dari perbudakan untuk apa? Supaya apa? Ia beribadah kepadaku. Semua kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hanya untuk satu hal, memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk hidup lebih dekat, lebih kudus, lebih suci, lebih indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan-jangan ya, jangan sampai ya kita seperti 9 orang kusta itu. Betul kan? Yesus pergi ke Samaria. Lalu ada 10 orang kusta berkata, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan tolong kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan tahirkan kami. Tuhan bilang, pergi, kau sudah sembuh. Waktu semua pergi, hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan dan bersyukur.
Ayat 17 dari Lukas 17. Yesus berkata, bukannya 10 tadi ya? Hah? Yang sembuh bukannya 10. Kumaha teh? Yang 9 kemana mereka? Gitu. Nggak ada. Yang kembali untuk apa? Nah, ingat di sini. Memuliakan Allah. Tidak adakah satu orang lebih dari hanya satu orang? Tidakkah ada orang-orang lain yang tadi sudah sembuh kembali pulang kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah pertanyaan perenungan kita pada pagi hari ini. Apakah kita bersyukur, berterima kasih, dan menyembah Tuhan untuk segala sesuatu, segala berkat, semua kesembuhan, semua mujizat yang sudah kita alami? Saya sungguh percaya ada inspirasi yang Tuhan berikan tadi kepada worship leader kita, Pak James, untuk menyembah dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupanku. Maka aku ingin hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena semua berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupanku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perenungan pada pagi hari ini. Semua yang sudah kami lewati, semua yang sudah kami arungi, semua batasan-batasan semua, ternyata yang kami alami adalah kebaikan Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada kami. Karenanya kalau kami ada kelemahan, kalau kami ada kekurangan, kalau kami ada batasan-batasan, kalau ada bisnis-bisnis yang ternyata belum deal, kalau ada hal-hal yang secara ekonomi membatasi kami, Tuhan ajar kami punya hikmat daripada Tuhan. Apakah ini adalah batasan daripada Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan cukup bagi kami, supaya kami bermegah di dalam kelemahan kami, supaya kami tidak terjerat di dalam dosa, supaya kami justru hidup bebas dari hutang, bebas dari dosa, bebas dari semua sakit penyakit, bebas dari semua rasa bersalah, bebas dari semua rasa iri hati, bebas dari semua kepahitan. Itu sebabnya Tuhan berikan batasan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Biarlah perenungan hari ini betul-betul Roh Kudus ingatkan, sehingga kami selalu hidup di dalam kesadaran akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.